Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Fikreatif Membaca. Kita kali ini masih membaca tentang buku Profil Keluarga 30 Sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga. Yang buku itu ditulis oleh Syekh Dr. Jasim Muhammad Badar. Yang di versi Indonesia diterjemahkan oleh penerbit Kiswah Media. Kita saat ini telah sampai pada profil keluarga, profil sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Ia adalah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bernama lengkap Sa'ad bin Zaid bin Amr bin Nufail, Abdul Uzza bin Rayyah bin Abdillah bin Qurth bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy al-Adawi. Julukannya adalah Abu A'war. Ada yang mengatakan julukannya Abu Thawr. Tapi Abu A'war lebih masyhur. Ibunya bernama Fatimah binti Ba'jah bin Malik al-Khuzaiyah. Ayahnya bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Pada masa jahiliyah sebelum kenabian, ia dikenal sebagai orang yang lurus dalam mengikuti milah Ibrahim. Tidak sujud kepada berhala, tidak pula menyantap sembelihan atas nama berhala. Ia tidak sempat menemui Sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ia menyampaikan bahwa ia menunggu seorang nabi keturunan Ismail. Rasulullah SAW pun telah menyatakan bahwa ia termasuk penghuni surga. Dan pada hari kiamat ia dibangkitkan sebagai satu umat. Sa'id adalah putra paman Umar bin Khattab dan iparnya. Karena ia beristrikan Fatimah binti Khattab yang merupakan saudara perempuan Umar bin Khattab. Sementara saudara perempuan Sa'id yang bernama Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail diperistri oleh Umar bin Khattab. Sa'id bin Zaid lahir sekitar 15 tahun sebelum masa kenabian. Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu termasuk yang masuk Islam pertama-tama, lebih dahulu bahkan daripada Umar bin Khattab. Ia masuk Islam sebelum Rasulullah SAW mengadakan pertemuan di rumah Arqam dan sebelum beliau menyampaikan dakwah di dalamnya. Istrinya, yakni Fatimah binti Khattab radhiyallahu ta'ala anha, juga masuk Islam bersamanya. Menurut satu riwayat, Fatimah binti Khattab radhiyallahu ta'ala anha masuk Islam sebelum suaminya. Sa'id juga termasuk kalangan yang melakukan hijrah pertama. Sa'id hijrah bersama istrinya ke Madinah. Rasulullah SAW mempersaudarakan Sa'id dengan Rafi' bin Malik Az-Zarqi. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari semua peristiwa-peristiwa penting dan peperangan bersama Rasulullah SAW kecuali Perang Badar. Hal itu disebabkan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Waqidi, lantaran sebelum keluar dari Madinah ke Badar, Rasulullah SAW telah mengutus Talhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma Syam untuk menelisik berita. Kemudian keduanya kembali ke Madinah bertepatan dengan terjadinya Perang Badar. Oleh karena itu, keduanya tetap diberi bagian oleh Rasulullah SAW beserta upah bagi keduanya. Dengan demikian, keduanya dianggap seakan-akan turut serta dalam Perang Badar. Sa'id bin Zaid merupakan pemimpin bagi seperempat kaum muhajirin dan diangkat sebagai gubernur Damaskus menggantikan Abu Ubaidah serta terlibat dalam perang penaklukan Damaskus. Tatkala Muawiyah menulis surat kepada Marwan di Madinah untuk mengambil baiat bagi putranya Yazid, seorang penduduk Syam bertanya kepada Marwan, "Apa yang membuatmu keberatan?" Kemudian ia menjawab, "Sampai Sa'id bin Zaid datang lantas membaiatnya. Ia adalah pemimpin penduduk Syam. Jika ia berbaiat, maka orang-orang pun berbaiat." Sa'id bin Zaid juga sebagai sosok yang doanya mustajab.
Dan terkait hal ini terdapat beberapa kejadian yang cukup masyhur. Dalam riwayat dinyatakan bahwa Arwa binti Unais memperkarakan terkait sebuah rumahnya. Arwa melaporkan perkara ini kepada Marwan bin Hakam, yakni gubernur Madinah. Kemudian Sa'id pun berkata, biarkanlah dia, karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man akhadha shibram minal ardi bi ghairi haqqihi tuwuqahu fi sab'i ardina yaumal qiyamah. Siapa yang mengambil sejengkal tanah bukan haknya, maka tanah itu dikalungkan padanya dalam 7 bumi pada hari kiamat kelak. Ya Allah, jika ia dusta maka butakanlah penglihatannya dan jadikan kuburnya di rumahnya. Kemudian perawi mengatakan, aku melihat wanita itu dalam kondisi buta. Ia meraba-raba dinding sambil berkata, aku terkena kutukan Said bin Zaid. Saat berjalan di dalam rumah, ia melewati sumur yang berada di dalam rumah, lantas terjatuh ke dalam sumur, dan sumur inilah yang kemudian menjadi kuburnya. Na'udzubillah min dzalik. Hal ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, hadis nomor 1230. Terkait jaminan surga mengenai Sa'id bin Zaid, diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid sendiri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman ibnu Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Malik, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, kemudian wa Sa'id bin Zaidin fil jannah, dan Sa'id bin Zaid juga di dalam surga. Sa'id bin Zaid adalah satu dari 10 generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinyatakan masuk surga, dan dialah juga yang meriwayatkan hadis yang menyatakan jaminan masuk surga bagi 10 generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang agung yakni Sa'id bin Zaid wafat pada tahun 51 Hijriah di Madinah. Begitu mendengar kematian Sa'ad ibnu Umar yang saat itu bertepatan dengan waktu Jumat, langsung bergegas ke tempat Sa'id dan meninggalkan sholat Jumat. Pada hari wafatnya, Sa'id bin Zaid berusia 70 tahun lebih. Sa'id bin Zaid berpostur tinggi dan berambut lebat. Sa'id bin Zaid memiliki 9 istri. Ia mempunyai 13 anak laki-laki dan 21 anak perempuan, sehingga total jumlah anaknya 34 anak. Berikut ini di antara daftar nama istrinya, antara lain yang pertama, Ummu Jamil atau Romlah binti Khattab bin Nufail. Dari pernikahannya dengan Ummu Jamil, ia mempunyai anak bernama Abdurrahman Al-Akbar. Kemudian yang kedua, istrinya yakni Jalisah binti Suwaid bin Samit. Dari pernikahan ini ia mempunyai anak yang bernama Zaid, Abdullah Al-Akbar, dan Atikah. Kemudian istri yang ketiga, Umamah binti Dajjaj Al-Ghassaniyah. Dari pernikahan ini ia memiliki anak yakni Abdurrahman Al-Asghar, Umar Al-Asghar, Ummu Musa, dan Ummu Hasan. Kemudian istri yang keempat, Hamzah binti Qais bin Khalid bin Syaibaniyah. Terlahir Muhammad Ibrahim Al-Asghar, Abdullah Al-Asghar, Ummu Habib Al-Kubra, Ummu Hasan As-Sughra, Ummu Zaid Al-Kubra, Ummu Salamah, Ummu Habib As-Sughra, Ummu Sa'id Al-Kubra, dan Ummu Zaid. 10 anak dari Hamzah binti Qais bin Khalid bin Syaibaniyah. Istri yang kelima, binti Qarabah dari Bani Taghlib. Dari pernikahan ini ia mempunyai anak bernama Ibrahim Al-Akbar dan Hafsah. Istri yang kedelapan, Ummu Bashir binti Abi Musa Al-Ansari. Dari pernikahan ini ia memiliki anak bernama Ummu Sughra. Seorang perempuan dari Tai yang namanya tidak diketahui. Dari pernikahan ini ia mempunyai anak bernama Ummu Zaid As-Sughra. Di samping itu ia juga mempunyai anak-anak yang bernama Aisyah, Zainab, Ummu Abdul Ula, Ummu Saleh, yang ibu mereka budak perempuan milik Sa'id. Kemudian Khalid, Ummu Khalid, dan Ummu
Ummu Nu'man, di mana ibu mereka yang lain milik Sa'id yang bernama Ummu Khalid. Demikian untuk pertemuan kali ini. Kepada teman-teman semua yang subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk memberikan like, share, serta komentar di bawah. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.